Yang anehnya di rumah itu, di lantai 2 nih, ada satu pintu kamar sama jendela kamar. Jadi kalau pintu itu ditutup, jendela itu kebuka, katanya gitu. Kalau jendela itu ditutup, pintunya kebuka, gitu aja terus kan. Siapa yang mau berdiri di situ untuk nutup berdua nih? Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton video ini. Baik, kali ini saya akan membawakan kisah, di mana kisah ini itu sebenarnya dari desa yang ada di video-video saya. Jadi kalau misalnya orang yang sering nonton video saya, mungkin desa ini tuh sedikit familiar kedengerannya sama mereka. Nah, jadi ini tuh cerita teman saya nih ya. Teman saya itu punya adik sepupu, saya sebut aja namanya Anissa. Nah, si Anissa ini ceritanya itu lagi sakit. Dia itu dari luar kota, dia kan kuliah dari luar kota, pulang ke kampung, ceritanya kayak gitu. Di kota itu udah seminggu sakitnya, pas sampai ke kampung itu belum sembuh. Yang namanya anak lagi sakit itu nggak mau dong jauh-jauh dari keluarga, terutama ibu sama bapaknya. Makanya dia dibawanya ke kampung. Harusnya kan di kota aja ya, karena di kota tuh ada rumah sakit. Kalau di kampung itu nggak ada. Agak jauh lah rumah sakitnya. Kalau meskipun ada rumah sakit, itu nggak memadai rumah sakitnya. Karena dia di kampung, dan kampung ini sangat terkenal mistis. Jadi saya ceritain lagi nih sedikit ya kan soal kampung ini. Jadi si kampung ini dia itu punya satu kepercayaan yang mana kalau mereka sakit itu gak langsung ke rumah sakit, itu harus ditiup dulu. Nah, ditiupnya tuh gak asal, gak niup, gak kayak gitu. Dia itu pakai mantra. Jadi di sini nih tiupnya pakai mantra ya. Nah, perkara rumah sakit jauh, jadi alternatifnya mereka itu kayak gitu, ditiup dulu gitu. Jadi kita kembali lagi nih sama sepupunya teman saya nih, si siapa tadi, Anissa ya. Soalnya aku lupa nih namanya. Si Anissa ini kan lagi sakit ya. Terus karena udah seminggu gak sembuh, dibawalah sama si orang ini pinter gitu, orang pinter di Terawang lah ceritanya gitu. Jadi sakit apa? Kebetulan di kampung yang saya cerita ini ada orang yang suka nerawang gitu. Tahu dia ini sakit apa? Terus si bapak itu saya sebut aja namanya Pak Yusuf ya kan. Si Pak Yusuf ini tuh ngomong, katanya, oh ini sakitnya itu nggak sakit sembarang, nggak sakit medis, itu dibawa sama Pak Ali, katanya gitu. Si Pak Ali nih yang bisa nyembuhin. Nah, terus dibawalah sama si Pak Ali. Awalnya tuh saya kan nggak tahu ya, saya tuh kan satu kerjaan nih sama si teman saya ini. Terus dia izin minta tolong sama saya. Cak, bisa minta tolong nggak jagain gitu shiftnya dia gitu. Oh iya nanti saya ini tolongin. Emang kenapa? Soalnya adik saya ini ada pergi gitu mau berobat. Ya kenapa emang? Iya nggak tahu, udah hampir 2 minggu nggak sembuh. Itu badannya tuh turunnya tuh nggak sembuh, nggak panas, meskipun udah minum obat warung itu nggak sembuh. Lah kenapa nggak dibawa ke dokter, kata saya gitu. Kenapa nggak dibawa ke dokter? Lah katanya jangan dulu, soalnya ada yang timbul di badannya kayak bentol-bentol gitu kan. Siapa tahu saya mikirnya dia tuh kena demam DBD gitu, karena ada kan bentol-bentol. Enggak kak, itu bukan DBD katanya gitu. Bukan DBD itu. Kalau DBD naik turun panas badannya tuh naik turun katanya gitu ya kan. Ini enggak naik turun, batas badannya panas terus gitu, baru kepalanya tuh sakit.
kenapa nggak dibawa ke dokter? Saya nih mikirnya kenapa nggak dibawa ke dokter gitu, kenapa panggil ke dokter gitu. Dia bilang pokoknya dibawa sama Pak Ali aja dulu Kak, katanya gitu. Setelah dari sana baru, nah dibawalah. Gimana sih kronologisnya, kenapa kalian percaya kalau si anak ini nggak sakit gitu, maksudnya nggak sakit medis? Jadi gini Kak, dia cerita nih, mulai nih. Jadi gini Kak, tuh anak sebenarnya dia itu dari KKN. Nah ini sepupunya nih cerita nih sama orang tuanya. Jadi setelah dari KKN itu, ceritanya mereka dikasih rumah kosong untuk tempat tinggal untuk KKN kan, sama kepala desanya, tinggal di situ aja gitu. Jadi rumah ini tuh kosong 2 tingkat, lantai 1 sama lantai 2. Nah lantai 2 itu untuk cewek, lantai bawah untuk cowok. Mereka bagi 2 kayak gitulah. Nah yang anehnya di rumah itu, di lantai 2 nih ada satu pintu kamar sama jendela kamar. Jadi kalau pintu itu ditutup, jendela itu kebuka, katanya gitu. Kalau jendela itu ditutup, pintunya kebuka, gitu aja terus kan. Siapa yang mau berdiri di situ untuk nutup berdua nih? Kan nggak ada Kak gitu. Lah kok bisa? Nah satu ketika ada nih yang kerasukan di bawah, tiba-tiba teriak, itu siapa gitu, itu kerasukan. Ternyata si adik sepupunya itu ngeliat emang ada sosok berdiri di depan pintu kamar itu. Kenapa dia yakin kalau itu adalah sosok bukan manusia? Karena kakinya itu berbulu Kak, udah gitu panjang kakinya gitu. Jadi dia yakin itu bukan manusia, karena si pintu ini itu nggak rapet sampai ke bawah, dia tuh kayak gantung pintunya. Setelah sekilas dia lihat si kaki ini, tiba-tiba kayak langsung hilang. Lewatnya dari jendela yang kebuka, katanya gitu, kayak gitu terbang gitu. Nah masuknya sama si cewek yang sana, yang kerasukan itu. Nah dari situlah awalnya si anak ini, si sepupunya ini tuh sakit. Pantesan katanya, saya ngomong kayak gitu ya, pantesan kalian tuh percaya kalau si anak ini itu nggak medis karena ada kejadian kayak gini. Iya Kak, soalnya tuh aneh aja gitu ceritanya gitu. Makanya kita ke medis aja, ke ini aja dulu, ke mistis aja dulu baru ke medis. Ini udah jadi kebiasaan si kampung ini ya kan, harus ke medis dulu baru ke mistis. Balik ke mistis dulu baru ke medis, perkara jauh ya kan, itu hampir 2 jam lebih lah kalau naik mobil. Ya kalau udah mau sekarat ya sekarat di jalan lah kalau orang ini mau ke rumah sakit. Jadi sebenarnya tuh Kak, yang nggak pengen supaya nggak dibawa nih orang ke rumah sakit, sepupunya ini nggak dibawa ke rumah sakit karena udah diwanti-wanti nih sama si penerawang ini, kalau dibawa ke rumah sakit itu bakal dia tuh berontak, si penyakit di dalamnya ini tuh berontak gitu. Ini bukan hanya perkara si makhluk itu yang ganggu, tapi ada juga yang nempel gitu. Itu penyakit yang kalau dibawa ke rumah sakit kena suntikan, dia itu jatuhnya bawahnya meninggal. Alhamdulillahnya setelah dibawa ke orang pinter nih ceritanya, dia udah ditiup, itu panas badannya udah turun. Tapi sebenarnya di sini poinnya ya, bukan dia sih yang menyembuhkan, tetap aja Allah yang menyembuhkan. Hanya sebab akibatnya melalui perantaranya ayat yang dia tiup itu bisa disembuhkan. Jadi bukan si jin atau apa yang menyembuhkan ya, bukan. Kita tuh percaya kalau jin itu ada,
Tapi jangan sama sekali percaya kalau jin itu bisa mengambil nyawa manusia. Itu nggak bisa. Karena tetap aja nyawa manusia itu atas izin Allah yang baru ini diambil. Oke, sekian dulu konten saya. Kemungkinan ini gak bakalan sebagus editannya sebagus seperti biasa. Karena kenapa? Aplikasinya baru, saya. Aplikasi yang sering saya pakai itu udah di ban. Sedihnya diriku, aplikasinya di ban. Ya jadilah sekarang ganti aplikasi baru dan saya harus belajar ngedit yang baru lagi. Oke, semoga kalian terhibur dan gak kecewa dengan konten saya. Nanti insya Allah diperbaharui lebih baik lagi. Oke, jangan lupa subscribe, like, and comment. Dadah.